Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri ketika banyak sekali cobaan dan ujian yang silih berganti datang? Karena pernah kita merasa Allah berikan ujian terlalu berat dan merasa menyalahkan diri sendiri. Iya, Ana membayangkan orang yang bertanya mungkin sedang berat-beratnya mengalami ujian. Memang terkadang dalam kehidupan kita, ujian itu datang bertubi-tubi. Ujian ini belum selesai, datang ujian lagi di waktu yang bersamaan. Ketika keadaannya seperti itu, kita sangat membutuhkan penguat. Karena hati kita seringkali lemah menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Makanya ya kita yang menyadari hal ini, ketika melihat orang lain terjatuh ke dalam keburukan, kita harus memaklumi ya, maksudnya kasih udzur. Karena bisa jadi dia melakukan hal-hal yang seperti itu karena ujiannya yang sangat berat dalam kehidupan dia. Akhirnya dia tidak kuat. Bisa jadi asalnya dia sudah berusaha untuk menguatkan dirinya, tapi ternyata dia tidak kuat. Dan akhirnya terjatuh ke dalam kemaksiatan. Intinya ketika kita dalam keadaan yang seperti itu, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mendekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuat. Dan dia yang memberikan kekuatan kepada manusia. Baik kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Kalau kita ingin menguatkan jiwa kita, bersimpuhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar masalah kita banyak sekali, ujian kita berat sekali, kita harus bangun malam. Kita harus bangun malam. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat Allah mendekat kepada hambanya. Jangan kita banyak masalah, banyak ujian, tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengeluh kepada manusia. Ini kebalik ya. Manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Wa'alam annal ummah law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau saja semua manusia berkumpul, mereka bekerja sama untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu, memberikan bantuan kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali yang telah Allah tuliskan kepadamu, yang Allah tuliskan untukmu. Itu yang bisa mereka lakukan. Jadi manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ta'ala, mereka ya sifar dia, zero, nol, tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Sehingga harusnya kita bersimpuh kepada Allah, bangun setiap akhir malam 1 jam sebelum subuh harus bangun. Kalau bisa lebih dari itu, sholat. Ketika sujud banyaklah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengangkat ujian-ujian yang berat itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menguatkan hati kita, memberikan kesabaran kepada kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya, ini yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, ya, coba minta arahan dari orang-orang yang baik. Datang kepada orang yang menurut kita orang tersebut orang yang berilmu, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba temui orang tersebut, minta nasihat. Misalnya kepada seorang ustadz yang bisa kita temui, ustadz, coba nasihati ana, kasih masukan kepada ana, agar dia menguatkan jiwa kita, kemudian memberikan arahan-arahan yang baik untuk kita. Karena termasuk di antara cara yang baik ya untuk menentukan langkah adalah dengan bermusyawarah, tasyawur, ya. Kita meminta arahan dari orang lain. Ya, tentunya jangan salah memilih ya. Kalau orang yang mengarahkan kita orang yang tidak baik, ya nanti arahannya juga seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang penting untuk dilakukan dari amalan-amalan ya, seperti misalnya istighfar. Banyaklah beristighfar. Isi waktu-waktu kita yang kosong dengan istighfar. Karena di dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya secara sanad kurang kuat ya, tapi lemahnya tidak terlalu ya, dan para ulama mengatakan maknanya benar, bahwa orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan solusi untuk masalah-masalahnya. Allah akan mengangkat kesulitan-kesulitannya. Ini salah satu dari manfaat istighfar. Dan memang ya, secara
penjelasan dari ayat pun benar ya. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri, karena dosa-dosa kalian. Ketika sebab dari musibah itu kita hilangkan, misalnya dengan istighfar, maka musibah tersebut juga akan hilang. Maka ketika musibah banyak sekali datang kepada kita, teruslah beristighfar kepada Allah. Teruslah beristighfar kepada Allah. Basahi lisan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.